Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanta Azaki dari SMA Negeri 3 Bandung. Nah, di Temporasi ini saya ingin memberikan beberapa pernyataan saya atau pandangan saya, suara saya untuk Indonesia. Nah, hal yang saya angkat dalam hal ini adalah mengenai kasus simulator ujian SIM yang sekarang di mana kasus tersebut sedang hangat-hangatnya nih di Indonesia sekarang ini, terutama di media-media pemberitaan. Nah, kasus ujian simulator SIM ini sendiri melibatkan dua pihak, KPK dan kepolisian. Nah, kita sendiri juga sudah tahu kalau Presiden SBY sudah berpidato memberikan rekomendasi mengenai penanganan kasus ujian simulator SIM ini sendiri. Nah, ini nih suara saya. Nah, menurut saya Presiden itu sudah cukup tegas. Kenapa? Karena Presiden sudah memberikan rekomendasi dan langsung strike to the point bahwa kasus ujian penanganan kasus simulator ujian SIM ini ditangani oleh KPK. Tetapi Presiden biarpun terlihat mendukung KPK juga masih percaya terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden bahwa pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan kasus simulator itu ditangani oleh kepolisian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Presiden itu sendiri masih percaya terhadap institusi kepolisian. Nah, selain itu, kalau saya perhatikan berita di Tempo itu sendiri juga terdapat artikel mengenai dugaan Presiden dianggap memanggari penanganan korupsi. Nah, tentang hal ini, menurut saya Presiden juga harus ingat dengan suara rakyat. Rakyat ingin supaya kasus korupsi itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, menurut rakyat itu sendiri, Polri itu di dalamnya terdapat sangat banyak tindakan-tindakan korupsi. Nah, jadi apabila Presiden ingin supaya kasus atau korupsi-korupsi ini diberantas sampai ke akarnya, maka akan lebih baik jika KPK juga menyidik atau menyelidiki kasus-kasus korupsi atau dugaan-dugaan korupsi tentang pengadaan alat, barang, dan jasa yang ada di kepolisian itu sendiri. Jadi sebaiknya KPK selain menyidik atau menyelidiki tentang kasus simulator ujian SIM itu juga sebaiknya KPK menyidik atau menyelidiki tentang dugaan-dugaan korupsi dari pengadaan alat, barang, dan jasa yang ada di kepolisian selain hal-hal itu tadi. Nah, selain itu juga masih tentang polemik di antara KPK dan Polri. Nah, ada lagi nih isu tentang isu tentang usaha-usaha kepolisian untuk menghalangi penyidikan KPK. Nah, seperti yang kita tahu, salah seorang penyidik Polri yang berada di KPK, Komisaris Baswedan, saat ini juga sedang diusahakan supaya dapat dijebak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin institusi kepolisian dalam waktu 8 tahun baru menangkap orangnya sendiri yang diduga melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahannya ini di masa lalu. Nah, dalam waktu 8 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan kenapa baru dibuka dan dikejar-kejar sekarang? Menurut saya ini waktunya tidak tepat, dan terlihat jelas sekali bahwa kepolisian hendak menghalang-halangi usaha penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Oke, itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.